1000 sase. Baiklah aja. Jangan apa-apa. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai presentasi hari ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Bida Novel, absen 8. Saya Devita Anjani, absen 7. Saya Anissa, absen 1. Saya Nur Fatima, absen 22. Saya Siti Sarah, absen 25. Saya Ismail Yusuf, absen 13. Saya absen 5. Saya Satya Mahfurban. يقولون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه Seperti keputusan para rasul sebelummu, itulah kami juga mengutusmu, Nabi Muhammad, kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar kau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertobat. Pengertian secara bahasa, tawakal berarti memasrahkan, menanggungkan sesuatu, mewakilkan atau menyerahkan. Secara istilah, tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal berusaha dan semua tenaga. عن أبي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرجاكم كما يرجو الطير تعرض حماصا وتعرض قرانا Dari Umar berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, seandainya kamu sekalian benar-benar tawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberi rezeki kepadamu sebagaimana Ia memberi rezeki kepada burung. Di mana burung itu keluar pada waktu pagi dengan perut kosong lapar, dan pada waktu sore ia kembali dengan perut kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, berikutnya itu tawakal bukan berarti menyerahkan nasib kepada Allah, bukan berarti secara mutlak. Akan tetapi kita harus didahului dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Misalkan ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemui beliau tanpa terlebih dahulu meningkatkan untanya. Saat bertanya, sahabat tersebut menjawab, "Aku tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan kesalahan dalam memahami makna tawakal tersebut dengan bersabda, "Ikatkanlah terlebih dahulu untamu, kemudian setelah itu bertawakallah kepada Allah." Jadi bukan berarti kita kayak begini nih. Jadi kayak misalnya di sini tuh contohnya unta, dia mengikat untanya, dia dengan dia tawakal kepada Allah kalau untanya tuh bakal dijaga oleh Allah dan untanya tuh bakal hilang, padahal kan enggak. Jadi kita tuh harus ikhtiar dulu gitu. Misalnya kita mau kaya, tapi
Tapi kerjaan kita tuh cuma rebahan doang, main, nongkrong, terus habisin duit. Yang kayaknya orang tuh ya kalau mau kaya tuh ikhtiarnya apa? Dia doa pada Allah, dia kerja yang halal. Nah kayak gitu contohnya. Manfaatnya itu ada tercukupi semua keperluan dan tenaga pikiran. Manfaatnya itu ada tenaga pikiran kayak jadi pikiran kita rasanya tuh tenang, tentram, damai, gak was-was kayak gitu. Nah ketiga tuh ada mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Kita juga kalau bertawakal kepada Allah tuh kita nggak lama-lama jatuh gitu. Misalnya kita habis kalah, kita ikut lomba terus kalah. Kita nggak berlarut-larut dalam kesedihan. Kita juga ingat bahwa Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi kita akan kuat untuk menghadapi kenyataan yang tidak sesuai ekspektasi. Kita yang mengurangi kegelisahan dan kegalauan terkait masa depan. Kita tidak perlu gelisah dengan masa depan kita. Makanya itu dari manfaat tawakal ini tenangnya pikiran nyambung dengan Tidak bisa dikuasai oleh setan. Itu artinya pikiran kita harus jernih, harus bersih. Jangan memikirkan yang enggak. Jadi ya Itu menghargai hasil usaha. Dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa menghargai hasil diri kita sendiri yang apa yang kita gagaskan. Nah, dengan tawakal juga kita bisa menghargai hasil orang lain yang telah dibuat. Nikmat yang tiada sebagaimana ditegaskan di dalam surat Al-Anfal ayat 49 yang berbunyi artinya barang siapa yang bertawakal pada Allah SWT maka sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Selanjutnya ada meningkatkan rasa percaya diri. Jadi dengan cara kita bertawakal kepada Allah, jadi itu kita punya rasa percaya diri gitu. Ini ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang diperoleh dari Allah. Karena kita mencapai dengan penjualan yang tinggi dan bersabar. Yang tinggi kayak misalkan kita jualan, terus itu laku, kita bersyukur atas nikmat Allah yang udah Allah kasih. Nah, itu selalu berdoa dan berserah diri atas apa yang kita usahakan sebelumnya. Misalkan nih, usaha kita kita tetap harus berdoa dan dagangan kita tuh laku, jangan kayak nyalain Allah gitu. Nah, yang ketiga itu tidak berputus asa dan berusaha dan berikhtiar. Terus ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tidak berputus asa di dalam usaha. Jadi kita tidak gampang berputus asa dalam kayak gitu. Jadi kita selalu kayak misalnya kita gagal nih, terus kayak diusahain lagi, terus kayak gitu deh. Terus saat pergi dan menjalankan beberapa waktu bertawakal kepada Allah, semuanya termasuk pegangan. Yang terakhir itu saat melihat dibagi kepada Allah yang merupakan nama pemberi rezeki. Nah, dalam mencari rezeki kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.
Ini Tidak boleh syirik sama Allah. jadi Bersyukur atas nikmat Allah yang udah Allah kasih. cara cara apa? Ayo. Ya gitu, maksudnya kayak memiliki pola pikirnya tuh yang positif juga. Terus kan rasa percaya diri muncul dari usaha kita karena kita udah belajar, jadi kita tuh percaya diri buat hadapin ujian besok gitu. Jadi tergantung usaha juga bisa meningkatkan rasa percaya diri. Oh, mau nanya dong, omongan orang yang kayak jalan-jalan Apa? Nah, itu nggak bagus. kayak gitu jangan nanti malah jadi kayak sombong. Apa? Mau nanya dong. Kan katanya tadi kalau misalnya manfaat tawakal itu kan tidak bisa dikuasai oleh setan. Nah, kalau misalnya nih kayak kita udah tawakal, tapi kita tetap aja tuh berpikiran kayak kita masih pokoknya ini kita masih dikuasai setan itu gimana? Itu berarti pola pikir kita yang harus berubah gitu. Kita tuh harus nggak boleh pikiran kita tuh negatif. Terus kita pikirnya Allah pasti nggak Allah pasti jahat. Ya, itu Kita nggak boleh. terlalu ini ya apa sih? Terlalu negatif pikiran. Berarti kayak berburuk sangka sama Allah gitu. Kita tuh Ya harus berarti diri lu gak dekat sama Allah Allah. pasti menolong kita di saat kita susah. Oke. Siap, makasih. Coba dari slide sebelumnya kalau nggak salah ada yang percaya diri itu deh. I can hear the bells. Sebelum ini, ini kan manfaat ya, manfaat dari tawakal. Benar. Nah, maksudnya kayak apa hubungannya tawakal kepada Allah sama percaya diri kita kan? Misalnya kayak percaya diri kita tuh kan kayak bisa tumbuh aja sendiri. Kenapa ada hubungannya sama tawakal kepada Allah? Nah, tawakal itu kan artinya kan menyerahkan diri kepada Allah. Nah, itu sama aja kayak percaya diri kalau Allah itu tentu bakal menjagain kita dimanapun, berserah diri kepada Allah. Jadi mereka saling berkaitan. Oke, Sri. Terima kasih Sri. Ada lagi nggak ada Aci? Ya. Udah lama banget jawaban. Ya. Sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf.